Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kita semua di dalam keadaan baik, di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah doa Sabtu pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengangkat sebuah pujian, Sandar pada Lengan yang Kekal. Senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali akan Tuhan yang menjadi tempat pesandaran kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa menyertai kami sehingga pada pagi hari ini pun kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, jikalau ada dosa-dosa yang menghalangi kami untuk datang di hadapan Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, sehingga pujian, doa-doa yang kami naikkan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami. Kami mau menyerahkan waktu di mana kami akan merenungkan firman-Mu ini, supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-33 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun atau Israel. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun.
Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu, musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Lagu yang tadi kita nyanyikan tentunya sudah sangat akrab di telinga kita. Sandar pada lengan yang kekal. Nah, lagu tadi ditulis oleh dua orang sebenarnya. Orang pertama adalah Anthony J. Showalter. Dia adalah seorang yang lahir tahun 1858. Jadi ini lagu yang sudah cukup tua ya. Anthony adalah seorang guru musik. Tetapi dia juga adalah seorang penatua di sebuah gereja Presbyterian yang ada di Georgia, di Amerika. Nah, di pertengahan tahun 1880, Anthony mendapatkan dua pucuk surat. Jadi ketika dia tiba di rumah, dia melihat ada 2 pucuk surat. Dan kedua surat tersebut datang dari 2 mantan muridnya. Di dalam surat tersebut, setiap surat merupakan ungkapan kesedihan. Rupanya kedua murid dari Anthony ini adalah pemuda-pemuda yang sedang bersedih karena istri mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Mereka berdua sedang merasa kehilangan, kesedihan. Lalu Anthony duduk dan menuliskan surat kepada kedua orang ini. Di dalam suratnya itu Anthony ingin menuliskan kata-kata yang bisa membangun mereka atau memberikan kekuatan kepada kedua muridnya yang sedang menghadapi masa duka itu. Ketika mencari ayat-ayat dalam firman Tuhan, lalu Anthony teringat akan ayat yang tadi kita sudah baca. Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ayat tersebut terus terngiang-ngiang. Jadi setelah Anthony menuliskan surat tanda simpatinya kepada kedua muridnya itu, rupanya ayat ini tidak pernah hilang dari kepalanya Anthony. Sampai akhirnya satu waktu dia menuliskan sebuah lagu yang singkat. Jadi yang dia tulis itu sebenarnya adalah refrain dari lagu yang tadi kita nyanyikan. Dia menulis baik lirik maupun melodi lagunya. Lagu yang tadi kita nyanyikan, sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Nah, dia menuliskan itu. Kemudian Anthony mengirimkan apa yang dia sudah tulis itu. Lagu yang pendek itu dia kirimkan kepada seorang pendeta yang bernama Elisha Hoffman. Lalu pendeta ini menerima apa yang ditulis oleh Anthony. Dan pendeta Elisha ini adalah seorang hamba Tuhan yang juga adalah seorang pemusik. Dia menulis lebih dari 2.000 lagu-lagu pujian yang dipakai oleh gereja-gereja sampai saat ini. Lalu dia baca apa yang ditulis oleh Anthony, kemudian dia melanjutkan lagu itu. Dan dia menambahkan bagian baitnya. Baik itu liriknya dan juga melodinya. Sehingga akhirnya ini menjadi satu lagu yang utuh seperti yang tadi kita nyanyikan. Lagu 3 bait dengan sebuah refrain. Nah, ayat yang mendasari lagu ini merupakan pesan terakhir dari Nabi Musa kepada bangsa Israel. Sebelum Musa meninggal, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa memberikan pesan ini. Sebelum pesan ini disampaikan, ada berkat-berkat yang ia ucapkan kepada 12 suku Israel. Dan di bagian akhir dari ucapan berkat itu disampaikanlah pesan ini. Pesan ini mau mengingatkan kepada bangsa Israel tentang siapa Allah. Allah yang telah memilih bangsa Israel. Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel ini.
Bahkan telah menuntun bangsa Israel melewati pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Musa mengingatkan, tidak ada yang seperti Allah. Allah yang seperti apa? Dikatakan bahwa ia adalah Allah yang berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Yang mau disampaikan di sini adalah Allah yang telah menolong Israel ini adalah Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Tulisan itu mau mengungkapkan betapa luar biasanya Allah itu, betapa besarnya Allah itu melampaui segala ciptaannya. Lalu dikatakan juga bahwa ia adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal, tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang abadi, adalah Allah yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dia bukanlah Allah yang dilahirkan. Dia bukanlah Allah yang diciptakan atau ada pihak lain yang membuat dia ada. Nggak ada. Allah adalah penyebab dari segala ciptaan yang ada ini. Dia adalah causa prima, penyebab utama. Tidak ada yang menjadikan dia, tetapi dialah yang menjadikan, yang telah menjadikan segala sesuatu ini. Dia sudah ada sejak sebelum alam semesta ini ada. Sementara manusia adalah ciptaan yang sangat fana. Manusia adalah ciptaan yang sangat rapuh. Maka manusia yang fana ini mendapat perlindungan yang sejati hanya ketika manusia berlindung kepada Allah yang kekal itu. Tangan Allah yang kekalah yang sanggup memelihara dan memberikan kecukupan selama bangsa Israel berkelana di padang gurun. Di bagian lain di dalam firman Tuhan dikatakan selama 40 tahun engkau berkelana di padang gurun, kasutmu tidak jadi rusak. Kemudian mereka terpelihara, mereka nggak kelaparan, mereka nggak kekurangan makan, minum, enggak. Bahkan Allah menyatakan mujizat yang luar biasa untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan tangan Allah yang kekalah, yang sanggup melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir yang telah menjajah mereka. Dan juga bangsa-bangsa lain yang mereka temui selama mereka mengembara di padang gurun. Ada bangsa Amalek misalnya. Lalu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan nantinya, tangan Allah yang kekal itu juga yang akan menuntun bangsa Israel ini mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Maka ini mau menunjukkan bahwa ada Allah yang kekal yang menyertai bangsa Israel. Israel merupakan bangsa yang mendapatkan privilege, ya satu hal yang sangat berharga. Yang sebenarnya bangsa Israel sendiri tidak ada spesial-spesialnya. Yang kalau kita melihat di dalam sejarahnya beberapa waktu lalu di GBAB kita kan kita membaca tentang mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Yang sebenarnya Israel itu adalah Yakub. Yakub itu adalah seorang penipu kan kalau kita melihat di dalam kisahnya. Dan berbagai hal terjadi di dalam kehidupan keluarga itu sampai akhirnya menjadi sebuah bangsa. Apa spesialnya bangsa Israel? Kalau dilihat dari diri mereka sendiri nggak ada spesial. Selain daripada Allah yang telah memilih mereka menjadi umatnya Tuhan. Itu merupakan satu privilege yang diterima oleh bangsa Israel. Mereka telah mengalami karya Allah yang begitu luar biasa. Mereka telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Demikian halnya saudara dan saya. Kita adalah umat Tuhan. Umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Diselamatkan dari belenggu dosa. Dan dipelihara oleh Tuhan.
Di tengah situasi yang kita hadapi sekarang, ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang telah memelihara bangsa Israel. Di tengah segala ketidakpastian yang kita hadapi, di tengah segala keterpurukan perekonomian yang terjadi saat ini, di tengah segala kedukaan, kesedihan yang kita alami karena ada orang-orang terkasih yang telah pergi meninggalkan kita, karena ada begitu banyak kematian yang terjadi selama pandemi ini, di tengah-tengah segala kelemahan fisik dan mungkin mental kita yang begitu rapuh, Allah adalah Allah yang sanggup menjadi tempat perlindungan bagi kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, Allah yang tangannya tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tangannya yang begitu perkasa senantiasa menyertai kita. Sedangkan kita semua adalah musafir, kita adalah pengembara di dunia yang sedang berjalan ini. Di dalam kehidupan dunia yang terus berjalan dari waktu ke waktu, kita sedang berada di dalamnya. Kita sebenarnya sedang berjalan menuju satu negeri perjanjian yang kekal. Sebagaimana bangsa Israel, mereka di tengah-tengah pengembaraan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di tengah-tengah perjalanan kita menuju negeri kekal itu, ada begitu banyak bencana, musibah, kesulitan, kesedihan, tantangan yang kita alami. Tetapi pada saat yang sama, sesungguhnya ada tangan Tuhan yang kekal, yang sedang menyertai kita, yang memang kita tidak dapat melihatnya, yang memang saat ini karena segala kesulitan yang kita alami, lalu kita merasa bahwa seperti Tuhan itu nggak ada. Mungkin saat ini di tengah-tengah segala tantangan hidup yang kita hadapi, kita mungkin sudah susah untuk berdoa. Mungkin ada kalanya kita udah nggak bisa berdoa lagi. Kita hanya bisa duduk, diam, bengong mungkin, terpana. Tetapi di saat itu, sebenarnya Allah sedang ada di sisi kita. Itulah yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Di masa kuliah saya, ada satu waktu saya mengalami hal yang begitu sulit. Secara fisik begitu letih, kemudian secara mental juga saya begitu lelah sekali. Sampai akhirnya ketika harus latihan, karena saya kuliah musik, maka setiap hari itu harus berlatih. Maka di ruangan latihan itu saya tidak bisa berlatih, saya hanya bisa duduk. Kemudian yang bisa saya mainkan di piano dan yang bisa saya nyanyikan bukanlah lagu-lagu yang menjadi tugas yang harus saya latih, tetapi saya hanya bisa memainkan lagu-lagu yang bisa memberikan kekuatan kepada saya. Lagu-lagu pujian. Tapi di masa-masa seperti itu, saya justru mengalami Tuhan hadir di dalam hidup saya. Begitu nyata menyertai saya. Tuhan yang sama juga hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangannya yang perkasa, tangannya yang kekal itu menyertai Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mari kita bersama-sama kembali menyanyikan lagu tadi. Kita nyanyikan baitnya yang kedua dan ketiga. Sungguh indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia
di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tangan kekal-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami di tengah segala keterpurukan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih karena firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami siapa Engkau, Allah yang perkasa, yang sanggup menguasai hidup kami. Terima kasih karena melalui firman-Mu ini kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau tebus melalui karya Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Maka kami juga mengalami satu privilege yang begitu luar biasa. Bahkan melebihi dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Karena Tuhan telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Ya Tuhan, saat ini kami juga datang di hadapan Tuhan dengan berbagai pergumulan. Pandemi masih terus terjadi. Dan itu membuat segala sesuatunya menjadi tidak pasti ya Tuhan. Kehidupan usaha, pekerjaan yang ada di negara kami, di Bali khususnya yang begitu mengandalkan pariwisata, benar-benar berada di dalam situasi yang sangat terpuruk sekali. Dan itu mempengaruhi berbagai sektor yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah situasi ini supaya Tuhan yang boleh terus menyertai setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Di tengah kami masih bingung, kami tidak tahu akan apa yang harus kami lakukan lagi. Tuhan tolong kami, berikan hikmat-Mu, pimpinan-Mu di dalam menyikapi situasi ini ya Tuhan. Tuhan buka jalan bagi kami. Saat ini juga mungkin di antara kami ada yang mengalami kesedihan. Orang-orang yang kami kasihi telah Tuhan panggil. Tentu di satu sisi itu menjadi kesedihan bagi kami ya Tuhan. Tetapi di sisi lain sesungguhnya kami mau belajar melihat ketika mereka pergi meninggalkan kami. Sesungguhnya mereka sedang menuju atau mereka saat ini mungkin sudah berada di negeri perjanjian yang kekal itu. Mereka sudah berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sementara setiap kami yang masih terus bergumul di dalam kefanaan hidup ini, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada kami. Penghiburan, pertolongan kepada setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yang mengalami sakit, penyakit. Mungkin di antara kami juga ada yang terpapar COVID ya Tuhan. Tuhan kami berdoa di tengah-tengah segala kelemahan tubuh yang kami alami ini. Kami mau belajar untuk bersandar, berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala ketidakberdayaan kami. Tuhan tolong kami. Berikan kepada kami hati yang kuat di dalam menghadapi masa-masa yang berat ketika tubuh fisik kami ini begitu sakit ya Tuhan. Mereka yang mengalami sakit-sakit yang cukup berat, ada yang mengalami cancer, ada yang mengalami sakit-sakit dengan stadium yang berat. Kami mohon supaya Tuhan kuatkan mereka di dalam menghadapi masa-masa itu. Juga untuk keluarga yang mendampingi, supaya Tuhan yang boleh kuatkan juga mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pendidikan di tengah-tengah masa pandemi ini.
ketika pendidikan harus terus dilakukan secara online. Tuhan berikan hikmat khususnya kepada para orang tua di rumah ketika harus mendampingi anak-anaknya bersekolah secara online. Berikan kesabaran kepada mereka. Kepada peserta didik supaya Tuhan juga berikan kepada mereka hikmat. Berikan kepada mereka juga konsentrasi yang baik, keseriusan di dalam mengikuti studi secara daring ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk para guru. Supaya Tuhan berikan juga mereka hikmat di dalam mengajar. Mengingat segala keterbatasan yang ada karena harus dilakukan secara online. Sementara juga rencana untuk studi secara tatap muka pun sedang dipersiapkan. Tuhan tolong juga. Jikalau itu sudah menjadi keputusan yang final dan dilaksanakan, Tuhan tolong campur tangan di dalam semuanya. Sehingga tidak sampai terjadi klaster-klaster di sekolah ya Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk gereja di tengah situasi pandemi ini. Ketika segala sesuatunya harus dilakukan secara online. Tuhan tolong supaya itu pun tidak melunturkan semangat kami untuk bertemu dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah tersebut. Itu tidak melunturkan semangat kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Ya Tuhan tolong tetap jaga hati kami untuk bisa beribadah dengan hormat di hadapan Tuhan. Meskipun harus kami lakukan secara online. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini secara khusus ya Tuhan. Yang saat ini sedang melakukan proses untuk pemilihan calon majelis, kemudian akan berlanjut dengan pemilihan majelis dan juga pemilihan pengurus untuk komisi dan bidang. Tuhan tolong supaya semuanya ini bisa berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Juga di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong pelihara senantiasa bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur kalau kasus COVID sekarang sudah mulai menurun. Tetapi ya Tuhan, kami tetap berdoa supaya pemerintah kami tetap diberikan kesigapan. Dan juga kami sebagai rakyat, kami tetap waspada mengikuti setiap aturan yang ada. Sehingga penyebaran ini tidak terus terjadi ya Tuhan. Kami berdoa memohon supaya Tuhan karuniakan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami. Baik dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan yang boleh menjawab doa-doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam waktu Tuhan. Dan Tuhan terus menuntun kami, mengajar kami untuk tekun melihat setiap jawaban doa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Sekalipun jawaban yang Tuhan berikan adalah jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Ajarkan kami melihatnya ya Tuhan dan menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami ini. Amin. Demikian ibadah doa kita pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.